Selamat sore Bu, kami mahasiswa psikologi dari Universitas Prima Indonesia ingin bertanya tentang keterkaitan tugas kami, yaitu tentang konseling keluarga dan perkawinan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Yang hidup anak kedua, satu laki satu perempuan, yang satu meninggal laki-laki. Jadi waktu meninggal Bu, perasaan Ibu gimana Bu? Biasa aja, karena saya ekspresi, karena aku sistemnya seperti dia bilang tadi, aku laki-laki ke perempuan. Rasa sedih itu disimpan di belakang. Jadi dipendam terus? Enggak. Enggak. Nangisnya ibarat orang nangisnya itu orang nggak tahu. Enggak tahu. Enggak. Jadi Ibu nangis dalam diam gitu? Bukan dalam diam, dalam kamar. Orang nggak ngeliat. Nih kita nih. Nah, misal kita nih sedih gini. Nah, ibu mati pulang, bisa nangis, tapi sendiri jangan sama orang. Jadi ibarat gini, kesedihan, kesusahan orang nggak tahu. Termasuk suami Ibu sendiri? Iya, Jadi Ibu berusaha untuk kuat? iya. Oke. Semangat, tegar itu. Jadi setelah dari kejadian itu, Mm-mm. gimana Ibu menghadapi hari gitu? Kayak Iya, seperti biasa, menjalani seperti hari. jadi laki-laki gitu. Maksudnya gini, aktivitas di rumah maupun di luar itu kita jalani seperti biasa. Cuman di posisi kita jadi sebagai laki-lakinya ibaratnya. Bukan sebagai perempuan. Ibarat tadi cari duit. Kalau nyapu apa semua rumah itu udah wajar. Entah yang di luar itu gitu tadi. Kita cari duit, kita kerja. Berarti Ibu bisa dibilang jadi kepala keluarga? Bisa. juga Iya, dibilang iya. jadi ibu rumah tangga. Iya. Berarti Ibu embat semua. Semua diembat, apapun diajar. Tuh. Itu Ibu kayak ada nggak misu-misunya gitu? Kayak Maksudnya? kayak gini loh Bu, kayak mana? Kayak ada nggak ngeluhnya gitu, kayak aku punya suami kayak gini, tapi Ya kok pasti ada lah. Suami tak berguna, ibarat bahasanya kan gitu kan. Karena kita yang di atas ibarat dan jadinya kan. Kalau ada suami kan kita kayak misalnya maaf cakap kayak perempuan-perempuan sekarang di rumah ngurus anak kan gitu. Ini enggak terbalik, saya yang di luar dari dalam. jadi maaf nih Bu, suami Ibu yang di rumah, Ibu yang kerja. Ibaratnya gitu. Ibaratnya, tapi sebenarnya dianya itu kerja. Tapi kerja dia itu tidak membuat kita merasa senang. Maksudnya ya kalau masalah istilahnya kayak ekonomi nggak membuat kita wow istilahnya gitu. Kurang lah kalau macam kita kurang. Itu tadi kita perlu di luar. Ada rasa kecewanya gitu Bu? Wadah dong. Wah, itu Ibu kayak mengekspresikan kecewa sama, maaf nih Bu, sama suami Ibu itu gimana? Ya itulah Kayak kegiatan-kegiatan luar. berarti maaf Bu, sering bertengkar atau? Kalau bertengkar enggak? Oh enggak. Enggak. Karena gini, kita kan udah tahu karakter masing-masing. Ini begini, ini begini, ini begini. Ibarat misalnya ini, sekali dua kali dibilang nggak mau, ibu nggak akan bergaduh. Nggak, ibu nggak akan ribut. Jadi kalau umpamanya terjadi masalah gitu Bu, kayak cekcok gitu Iya. kan. Jadi Ibu nanggapin atau ngelayaninya tuh gimana ngeladeninya? Misalnya dia nanya, begini, gini nih. Udah, kita jawab begini. Kalau nggak sur, kita pecah. Maksudnya ribut. Habis itu udah. Kadang kan udah keluar di sini. Teng. Jadi kayak masalah-masalah, pernah nggak sih Bu kayak mana ya? Kalau umpamanya ada masalah juga dari anak gitu ya kan, anak bikin ulah, terus dia ngadu gitu ke suami Ibu, tapi dia kan nggak berani ngadu sama Ibu tuh kan? Itu nanti suami Ibu cerita gitu kayak nyalahkan. Kalau masalah anak semua dari sini. Hmm. Anaknya sendiri juga nggak pernah ngadu sama bapaknya. Oh. Ngadunya kemari. Karena kalau dia ngadu sama bapaknya itu nih hasilnya. Tapi kalau untuk biaya sekolah Bu, Oh tetap dia dong. Aku keras lah, harus dia, jangan kita. Kita diusahakan membantu tadi istilahnya dengan yang bisa kita bantu. Tuh. Tapi kalau yang untuk utuh kita jangan bantu, tetap harus kita tekan dia. Karena kan selama ini ibaratnya kita bantu. Sekarang kita udah nggak bantu. Jadi kita posir dia, ibarat pompa. Cari dari mana pun mau merampok mau apa cari gitu. Makanya sekarang ibu gemuk, otaknya nggak ada, bingung dia kan. apa kan ada kemarin itu kita kan mengalami COVID gitu kan Bu, itu kan mati kali tuh ekonomi Iya. kan betul-betul mati. Iya,
Itu ibu ngadapinya gimana Bu? Apalagi kan banyak Waktu yang COVID itu karena kan ibu sebelumnya itu kan juga dagang nih di rumah. Ya insya Allah nggak bilang banyak sih enggak. Ya mungkin simpanan ada. Kalau ibu masalah cerita duit, ibu carinya di luar. Macam mana ibu supaya dapat duit? Contoh, nih hari ini ibu keluar, dah ada job istilahnya. Macam mana supaya hari ini kita dapat duit? Walaupun 50.000, ini contoh. Itulah dia. Nah kalau laki ibu enggak ada duit udah diam dia. Jadi ibarat gini, dia ada gaji pokok, dia kasih blok, udah dia nggak mau tahu. berarti dia cuman segitu aku kasih segitu yang aku olah gitu iya, ya Bu. iya. Jadi ibu ngolahnya itu gimana Bu? Kalau udah dia nerima kan ada yang kadang dia kayak apa namanya kayak ini loh kayak dijatah gitu. Ibu tipe orang yang menjatah atau enggak? Kayak Kalau maksudnya menjatah bukan ibu menjatah kasih ke dia, Enggak, bukan maksudnya kayak ibu kayak ngasih patokan dia harus ngasih ibu berapa gitu. seharusnya segitu. Seharusnya memang harus begitu. Kenapa? Kehidupan sekarang kan lebih tinggi. Iya. Tapi ya kita juga sadar namanya manusia, ya segitu dia ada ya kita terima. Kalau masalah keterima siapapun orangnya nggak akan terima. Kurang gitu. Makanya dia dikasih segitu, nah itulah yang kita olah. Macam mana? Pasti kurang kan? Anak semakin besar, ini udah kelas 2 lagi SMK. Duit banyak harus keluar. Dia nggak mau tahu, kita bilang pun duit sekarang nggak mau tahu. Nah kita lah yang kerja ibarat jadinya itu tadi. Ibu pantang kolingan ibu keluar. Lain ada ini contoh. Ada ini kerjaan ini, keluar lap pulang malam. Bawa duit. Itu kalau ibu pulang malam suami ibu nggak marah gitu. Dia mau ribut, keluar cabut. Kenapa? Ibu kasih waktu dia, kau cari duit, pulang harus buat duit. Sanggup nggak dia? Berarti besar juga kecewa ibu sama. Oh jelas. Maaf nih Bu, pernah berpikiran untuk Bisa. saingan? Oh udah lama kali lah itu. Udah 13 tahun yang lalu itu udah meminta pisah. Nggak usah kan 13 tahun. 1 tahun menikah itu udah meminta pisah. Tuh. Alasannya Bu karena sifat itu tadi atau Alasan pertama, ini maaf nih ya. 1, dia orang suka cewek. 2, ekonomi. 3, ikut campur keluarga. 4, nggak peduli sama kita. Tuh. Banyak kemungkinan itu yang harus kita pikirkan. Ngeri kan? ngeri Bu? Ya, ibu dapat klaim makanya pacaran sama ibu lebih ngeri. Tanya sama dia. Dia nggak bertahan. Dia nggak mau misah. Berarti dia yang menahan ibu. Iya. Dengan alasan nggak tahu. Kalau kita minta pisah, dia nggak akan pernah mau. Mungkin di awal karena anak 1. Ini untuk kayak mana ya? Untuk anak ibu sendiri lah. Kan udah tahu gitu kan kayak mana kondisi rumah tangga ibu sama ibu. Tanggapan dia tuh kayak mana gitu Bu? Anaknya. Iya, kayak dia Ya, kan, gini, misalnya ini contoh. Mak, minta duit lah. Nah, ini contoh karena sekarang kalau nggak duit kemana lagi? Mintalah bapak kau. Nggak ada. Itu selalu jawab nggak ada. Nah, itu. Tapi kok emaknya, mak, kita kan pasti berusaha. Harusnya bapaknya harus berusaha, ya kan? Bukan emaknya berusaha. Itulah makanya dia nggak mau sama bapaknya. Bukan nggak dekat, nggak mau. Kalau masalah dekat bercanda-canda sih mau, itu tetap biasa. Tapi untuk hal-hal sesuatu jatuhnya ke ibu, berarti kan ibu bapaknya. Kan gitu kan. Kalau logikanya anak-anak itu bercanda dan minta duit pasti sama bapaknya kan gitu. Sama emaknya paling mungkin nak sakit lah, nak cuci baju lah kan gitu kan. Ini enggak, terbalik. kalau untuk hal yang menyenangkan gitu Bu, selama pernikahan ada nggak rasa bahagia? Bahagia itu diciptakan oleh aku sendiri. Jadi gini ibaratnya, ini kita pergi nih refreshing,
Yang buat bahagia tuh kita. Maksudnya gini, yuk kita jalan-jalan misalnya, jalan-jalan tuh sini udah selesai. Kenapa? Karena dia nggak pernah bawa ibu jalan-jalan, cuman ibu yang mau bawa dia jalan-jalan. Apa sebab udah tau lah ya kan, balik lagi ke awal. Itulah dia. Jadi sampai sekarang ibu masih bertahan. Masih karena, kalau ibu pribadi karena emak ibu, bukan karena siapa-siapa. Udah ribuan kali aku minta pisah sama dia. Sampai detik terakhir kemarin pun ibu minta pisah. Tanggapannya dia tetap nolak. Nolak dan diem aja. Udah, mau diapain? Maka ibu kadang pernah tanya sama Ustadz, kalau perempuan bersuami 2 boleh enggak? Yang otak kotor keluar. Ternyata kan nggak boleh dalam Islam. Ya udah diem aja lah. Nah nanti mungkin kalau dapat yang sesuatu yang baru ibu kan truk selesai. Tuh. Apa nih penanya? Nggak apa-apa. Kan tadi ibu bilang kan suami ibu suka main perempuan gitu. Iya. Jadi pernah nggak ibu merasa kepergok gitu, kepergok? Enggak, karena posisi gini, itu terjadinya di Jakarta. Waktu ibu tinggal di Jakarta itu kan sebenarnya enggak dibilang luas sekali, enggak luas. Cuman untuk jangkauan dari satu ke tempat ke satu tempat itu kan cuma 1 hari. Lain sama Medan, bisa 3-4 kali. Jadi misalnya sini, kita mau ke sana, butuh waktu 1 hari aku ke sana. Ibu malas nyari-nyari orangnya. Ibu jadi tahu berita-berita cuma dari handphone. Itu tuh chattingan, dari Facebook chattingan, itu aja. Yang lain ibu nggak tahu. Orang yang mana pun ibu nggak tahu, cuma nengok dari handphone doang. Nggak tahu apa-apa ibu. Jadi gitu ketahuan bu, yang ibu bersama suami ibu ini apa? Marahnya gimana gitu? Udah ketahuan Iya, ini. melampiaskannya itu Nggak ada, ibu nggak pernah marah orangnya. Tinggal gini aja. Ini apa ini? Nggak ada kawan, kan biasa itu kawan. Yakin kau kawan? Dikasih waktu. Mana ada dikasih waktu kawan selalu chattingan kan gitu. Udah siap. Ibu orangnya nggak pernah marah. Marah itu ibaratnya dalam perkawinan cuma 3 kali. Udah habis itu nggak pernah marah. Itu sampai sekarang masih berlanjut, Bu? Apanya? Selingkuhan gitu. Kayaknya enggak, tapi ibu udah nggak mau. Di sini udah nggak ada. Ibarat gini, kalau kata orang tidak ada cinta, tidak ada rasa sayang, hambar. Karena itu tadi anak emak awak agak sulit awak untuk ininya. Sebenarnya kalau orang lain bisa, ada emak nggak ada emak bisa. Ini posisi 1 demak, kedua awak tinggal di mama awak. Kalau awak rumah sendiri, mungkin udah ber habis gitu. Berarti Bu, suami Ibu tuh berubah semenjak pernikahan atau dari sebelum pas Oh, pacaran? dari lajang lah memang sifatnya. Kita ginian, kita mau sama orang itu mungkin dasarnya mungkin dia jahat. Yang mana tahu berubah. Perubahan itu kan pasti ada. Nah, ditunggulah perubahan itu yang sekian tahun tadi nggak ada. Ya udah. Dan akhirnya begitu dia mau berubah, kita yang tak mau berubah. Istilahnya jadinya berbalik. Ibaratnya dia suka, kita jadi nggak suka gitu. Ya aku mau berubah kan ditengok masanya gitu, dengan yang udah kita pastikan, oh sekian ini berubah dia nih, banyak kan enggak, ya udahlah selesai lah. Jadi kalau kayak gitu ibu ngadepinnya diam aja. Iya. Orangnya diam aja, nggak banyak tanya, nggak pernah maksudnya nggak pernah mukul, nggak pernah ribet apa, ngomongnya biasa aja gini kayak kita gini, biasa santai, relax gitu. Cuma nanti kalau udah cerita ujungnya kalau nggak duit, keluhan. Ibu malas orangnya cerita gitu, mengeluh aja, nggak suka. Atau kan yang ngeluh itu kan perempuan, ya kan? Si ini begini, si ini gitu. Ini enggak. Dia yang mengeluh ke kita, ibaratnya kan gitu. Jadi kan posisinya kan ibu yang di atas jadinya. Tuh. Jadi kalau dari ibu pribadi, ibu itu kurang kasih sayang namanya. Perempuan perlu kasih sayang. Maksudnya gitu loh. Terus namanya perempuan itu maunya dibimbing.
bukan kita membimbing, dihargai, dihormatin, bukan berarti dihormatin gini, kan gitu. Itulah dia. Ibarat contoh, kayak dia punya emak itu pasti mau diapain sama anaknya, itu aja. Tuh. Heeh. Gitu. Berarti dalam rumah tangga ibu nggak ada saling keterbukaan. Nggak ada. Dari awal itu nggak ada, cuman ibu aja yang terbuka. Jadi dia itu apapun cerita ibu kemana pun dia, kita bilang kita mau kemari, ibu pasti cerita. Langsung bilang, kayak ini ibu mau tempat si Fitri, ibu bilang, semua dibilang. Tapi dia nggak pernah bilang. Makanya dia yakin ibu tuh nggak akan pernah pacaran, nggak pernah selingkuh istilahnya. Nah, memang enggak, memang tujuannya memang sini kemari istilahnya kan gitu. Ini 24 jam terbuka, kalau mau dia lihat silakan lihat. Tapi dia punya HP itu ditutup. Nah, itu memang udah laki-laki kan gitu kan. Nah. Jadi kalau udah konflik Bu, ini kan kalau udah terjadi kayak gitu kan, Iya. konflik di rumah tangga gitu. Iya. Jadi Ibu kalau umpamanya menyelesaikannya itu gimana Bu untuk bisa kompak lagi sama suami Ibu? Untuk kompak lagi gini aja. Misalnya kita punya masalah, Bu pernah nggak sih Bu kepergok sama anak kalau lagi ribut gitu? dibilang kepergok nggak pernah. Malah ibu bawa anak ibu sini duduk bertiga supaya dia tahu inilah kehidupan ibu, nggak seperti itu. Karena ibu membuat dia nggak seperti itu juga, nggak buat dia berpikir berjetut, nggak gitu, nggak cengeng. Ibu suruh dia kayak ibu kuat dengan jalan salah satunya, ibu suruh dia keluar, kita dicari kegiatan, biar dia main terserah tapi dengan arahan. Anak Ibu cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Jadi setelah dia tahu kayak gitu, maaf Bu, orang tuanya yang dia Kalau jawaban dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa dalam arti ya memang udah begitu, mungkin ya udah mau diapain. Tapi kalau untuk masalah pisah, di mana-mana memang anak-anak nggak akan mau. Itu dia memang nggak setuju. Biar emaknya begini asal jangan pisah. Tapi kan dia nggak ngerti biologis ke aku, biologis ke sana aja kan nggak tahu. Taunya yang dasar nampak ininya doang, utuh badannya kan gitu. Selama Ibu nikah pernah nggak Ibu ngomong kayak aku nyesal nikah samamu gitu? Baru-baru ini ibu gaduh. Kan dia bilang, Mbak Ibu nih terakhir baru gaduh. Karena mak ibu ngikut, gabung bicara. Ibu bilang sama dia, nyesal aku kawin sama kau. Kurang ngajar kau ya, kata mak kami. Berdosa kau, biar aja aku berdosa. Lebih bagus aku berdosa pada aku tersiksa. Itu Bu, maaf Bu, ini agak Nggak apa masalah. Pernah nggak waktu selama Ibu menikah gitu kan, itu mertua ikut campur gitu Bu? Mertua ibu nggak pernah dekat sama mertua, karena kan ibu bilang tadi ibu posisinya tinggal sama emak ibu. Kan Bu. Ya, kalau sama mertua, kalau masalah gado, ibu udah pernah begado dulu sama mertua. Nah, sekarang mertua ibu tunduk sama ibu. Kenapa? Karena itu tadi namanya manusia, dikasih pitih mah diam dia. Kan gitu. Betul nggak? Iya, mana tahu kan kayak umpamanya ada masalah suami Iya. Ibu ngadu ke Enggak. Oh, enggak. Suami ibu nggak pernah ngadu ke siapapun yang ibu tahu. Jadi tadi kan Ibu bilang ikut campur masalah keluarga. Emak ibu. Oh. Karena itu tadi kan ibu bilang, ibu posisinya di rumah ibu, di rumah mak kami. Berarti Ibu tinggal apa Bu? Tinggal di rumah satu rumah sama emak. Oh. Iya. Tuh, jadi mak kami kan orangnya modelnya kolot. Karena gini, kolotnya bukan apa, dulu dia sama bapak kami strength, bapak kami polisi, jadi dia tuh kemana-mana nggak bisa kalau nggak dibawa bapak kami. Bukan berarti semua istri yang versi gitu-gitu enggak ya, ini cerita di mak kami aja, itu dia nggak pernah kemana-mana, tempat emaknya aja dia, tempat nenek kami aja dia nggak pernah kalau nggak diantar. Tuh, saking strengthnya bapak kami, jadi dia itu kami anaknya maunya kayak dia, ya nggak bisa lah.
Zaman udah beda. Ya kan? Awak mau 24 jam di rumah, beku otak awak ya kan? Awak 24 jam di luar bilang. Ah, Jadi kalau umpama untuk anak ibu sendiri kompak nggak gitu sama neneknya gitu? ribut. Udah dibilang nek mama kami tuh, waduh, super duper lah. Payah lah, nggak bisa bilang lah. Oh, Semenjak tua ini, kalau dulu dia mau nggak open, entah nggak atau memang bawaan dah tua, entah bawaan misalnya yang muda tadi dipendam, dikeluarkannya di tua, nggak tahu lah. Pokoknya begitulah mak kami sekarang. Ini ibu nih kalau di rumah aja dia senang, senyum aja ibaratnya. Coba deh ibu keluar, dia bilang keluar ya, betai muka gini. Tuh. jadi kalau umpamanya anak ibu punya masalah sama neneknya gitu, dan ngadu ke ibu. dulu karena ibu gini sistemnya, dia kan ibu keluar dia di rumah, di perjalanan waktu itu ibu ngechat apa masalah, nggak ada, aman, udah dia. Karena gini, nenek ini tau lah, ada aja mas ini, nggak penting pun ada aja. Lah yang gini, nah yang tau lah anak sekarang, ya kan. Nah, ada aja pohon nenek sekarang sakit lah kepala, makanya anak ibu itu nggak pernah ibu suruh di rumah. Bukan berarti dia untuk ibu melala, enggak, supaya dia nggak suntuk. Kalau masalah sekolah gitu Bu, pernah cerita nggak gitu? Masalah sekolah kalau masalah sekolah masa pribadi dia pasti cerita. Berarti Sekolah ada ini, ya walaupun nggak sempurna terbukanya mungkin, tapi dia terbuka. Karena dia terbuka kali pun takut emaknya yang maju. Iya, SMP itu punya masalah HP, masalah entah apa, misalnya dia ngadu, ibu duluan maju, ibu datangi gurunya, pertama datangin anaknya, ibu kalau nggak cocok ibu daftarkan gurunya, gitu. Jadi kayak konflik-konflik di sekolah gitu nggak pernah cerita Bu, ada konflik-konflik di Enggak. sekolah. Tapi memang kalau gurunya bilang memang ada apa-apa. Ya cuman kejadian itulah misalnya HP, kan biasalah kawan pinjam HP, main HP di dalam. Ya yang punya lah yang kena ya kan, si kawan mana kena. Nah, ibu lah yang maju. Pokoknya semua masalah kalau sekolah itu sama masalah luar, baik anak, keponakan, mau cucu, itu ibu yang maju. Kalau orang tua mereka nggak ada yang maju. Makanya orang tuh punya masalah di sekolah nggak ada yang berani ngadu karena takut. Nanti ibu yang maju. Tugas juga ibu ya. Ya, kita tegas itu kan ambil posisi positif, bukan tegas sembarangan. Yang ada di sini aja, maksudnya posisi positif, nggak cocok. Kan wajib kita maju. Kalau yang bele-bele ngapain? Ya urusan ibu lagi gitu. Ibaratnya yang pasti-pasti aja, ini begini, dah selesai. Kayaknya. Baiklah, sebelumnya terima kasih Ibu sudah bercerita tentang pengalaman rumah tangga Ibu bersama suami. Bila ada kesalahan dalam pertanyaan kami mohon maaf.